Dalam kehidupan, manusia adalah makhluk yang belajar melalui pengalaman. Namun, meskipun telah mengalami akibat dari kesalahan, tidak sedikit orang yang tetap saja terjerumus pada lubang yang sama. Fenomena ini menjadi perenungan penting. Mengapa seseorang bisa melakukan kesalahan yang sama berulang kali, bahkan setelah tahu bahwa hal tersebut akan membawa dampak buruk? Ini bukan soal ketidaktahuan, tapi mencerminkan kompleksitas psikologis dan emosional manusia. Salah satu penyebab utama seseorang terus mengulangi kesalahan adalah karena tidak adanya kesadaran penuh akan kesalahan itu sendiri. Banyak orang mengira mereka paham bahwa mereka salah, padahal yang mereka pahami hanya sebatas permukaan, tanpa refleksi mendalam, tanpa evaluasi jujur terhadap diri sendiri. Seseorang akan mudah kembali pada pola lama yang merugikan. Selain itu, kebiasaan atau pola perilaku yang sudah tertanam lama menjadi salah satu alasan kuat mengapa orang kembali pada kesalahan yang sama. Otak manusia cenderung memilih jalur yang paling mudah dan paling sering digunakan. Jika seseorang terbiasa merespon stres dengan marah, maka sekalipun tahu bahwa marah membawa masalah, ia akan tetap melakukannya karena otaknya sudah diprogram sedemikian. Faktor berikutnya adalah emosi dan trauma masa lalu. Banyak keputusan salah yang dilakukan berulang sebenarnya berasal dari luka lama yang belum sembuh. Contohnya, seseorang yang harus terjebak dalam hubungan toksik mungkin memiliki luka batin dan masa kecil yang membuatnya merasa tidak pantas dicintai, sehingga ia harus memilih pasangan yang menyakitinya. Nah, rasa takut untuk berubah itu adalah poin selanjutnya. Juga memegang peran penting, teman-teman. Perubahan adalah suatu yang tidak nyaman. Bahkan, jika seseorang tahu bahwa kebiasaan atau keputusannya salah, meninggalkan hal tersebut membutuhkan keberanian dan energi yang besar. Tak jarang, ketakutan akan kegagalan atau ketidakpastian lebih besar daripada dorongan untuk memperbaiki diri. Kemudian, yang keenam, ya, ada juga pengaruh lingkungan sosial. Jika seseorang berada di lingkungan yang mendukung kebiasaan buruk atau membenarkan kesalahan yang dilakukan, maka kemungkinan untuk keluar dari pola tersebut menjadi sangat kecil. Lingkungan yang toksik bisa membuat seseorang merasa bahwa perilaku salahnya adalah normal saja. Seseorang juga bisa terus melakukan kesalahan karena adanya justifikasi internal. Manusia pandai membenarkan tindakannya sendiri. Ketika seseorang berkata dalam hati, tidak apa-apa, kali ini pasti beda, atau semua orang juga melakukannya, maka ia sedang menipu dirinya sendiri untuk merasa nyaman dengan kesalahan yang berulang. Ada pula kasus di mana seseorang tidak memiliki strategi yang tepat untuk menghindari kesalahan tersebut. Kesadaran saja tidak cukup. Butuh rencana konkret, dukungan sosial, dan teknik pengendalian diri agar seseorang bisa menghindari jatuh ke dalam kesalahan yang sama. Tanpa alat bantu yang tepat, niat baik bisa hilang begitu saja. Fenomena ini juga sering dijelaskan dalam psikologi sebagai siklus kebiasaan. Charles Duhigg dalam bukunya The Power of Habit menyebut bahwa kebiasaan terdiri dari 3 elemen: pemicu, rutinitas, dan hadiah. Jika seseorang tidak mengubah pemicunya atau tidak mengganti hadiahnya, maka rutinitas bukan yang bahkan yang salah akan terus diulang. Dalam spiritualitas, mengulang kesalahan sering dianggap sebagai ujian kehidupan yang belum tuntas. Beberapa aliran kepercayaan memandang bahwa jika seseorang terus melakukan kesalahan yang sama, berarti ada pelajaran hidup yang belum berhasil dipahami atau diterapkan. Kesalahan berulang menjadi semacam panggilan untuk introspeksi mendalam. Dari sudut pandang neurologis, perilaku manusia dikendalikan oleh jalur saraf di otak. Jalur-jalur ini terbentuk kuat ketika digunakan berulang kali. Maka, kesalahan yang sudah menjadi kebiasaan akan sulit diubah karena sudah terprogram secara biologis. Untuk mengubahnya, dibutuhkan latihan mental yang konsisten dan juga berulang. Ada pula aspek ketergantungan psikologis, terutama pada kesalahan yang memberi kenikmatan sesaat. Contohnya, seseorang yang tahu bahwa berjudi adalah merugikan, tetapi tetap melakukannya karena sensasi adrenalin dan harapan palsu yang akan menang. Ini adalah bentuk ketergantungan yang mirip dengan kecanduan.
Dalam hubungan antar pribadi, kesalahan berulang seringkali muncul karena kurangnya keterampilan sosial atau emosional. Misalnya, seseorang yang terus gagal menjaga hubungan mungkin belum belajar cara berkomunikasi yang sehat, cara mengekspresikan emosi, atau cara membangun kepercayaan. Tanpa belajar, ia akan terus mengulang pola yang sama. Kegagalan untuk belajar dari pengalaman juga merupakan akar dari kesalahan yang berulang. Banyak orang hanya ingin lolos dari rasa sakit, bukan memahaminya. Padahal setiap kesalahan mengandung pelajaran berharga. Jika seseorang tidak mau duduk di sejenak untuk merenungi kegagalannya, maka ia akan melewatkan kesempatan tumbuh. Kemudian, di sisi lain, terkadang seseorang mengulang kesalahan karena terlalu keras pada diri sendiri. Rasa bersalah dan malu yang berlebihan bisa membuat seseorang merasa tidak layak untuk berubah. Akhirnya, ia justru menyerah dan kembali pada kebiasaan lama karena merasa tidak akan pernah bisa menjadi lebih baik. Kesalahan yang berulang juga bisa menjadi bentuk pemberontakan terhadap otoritas atau tekanan sosial. Ada orang yang karena merasa dikekang atau dikritik, justru sengaja mengulang kesalahan sebagai bentuk perlawanan. Ini sering terjadi pada remaja atau individu yang tumbuh dalam lingkungan yang represif. Kemudian, selain itu, ada pula kasus di mana seseorang tidak menyadari bahwa dampak penuh dari kesalahan yang dibuat. Kesalahan tidak selalu langsung terasa. Ada yang efeknya baru muncul bertahun-tahun kemudian. Tanpa pemahaman menyeluruh tentang akibat jangka panjang, seseorang bisa meremehkan dampak dari ketindakannya. Untuk bisa lepas dari kesalahan yang berulang, seseorang butuh lebih dari sekedar niat. Ia butuh kesadaran yang mendalam, kemampuan untuk berubah, dukungan dari orang lain, serta proses yang berkelanjutan. Tidak ada jalan pintas. Mengubah kebiasaan buruk adalah perjalanan yang panjang, penuh tantangan, tapi sangat mungkin dilakukan. Penting juga untuk memahami bahwa mengulang kesalahan bukan berarti seseorang bodoh atau tidak bisa belajar. Ini adalah bagian dari proses menjadi manusia. Apa yang penting adalah bagaimana kita merespon kesalahan itu. Apakah kita membiarkannya mengendalikan hidup kita atau kita berani menghadapinya dan berubah. Akhirnya, kita semua pernah membuat kesalahan. Beberapa di antaranya bahkan terulang. Namun, bukan jumlah kesalahan yang menentukan siapa kita, melainkan kemampuan kita untuk bangkit, belajar, dan memperbaiki diri. Karena itu, mari belajar menyalahkan diri sendiri atau orang lain secara terus-menerus. Dan mulailah fokus pada pertumbuhan, karena setiap kesalahan adalah pintu menuju pemahaman yang lebih dalam tentang diri kita.